Selamat bertemu kembali ya di dalam diskusi kita mengenai lampu ini ya, lampu yang jelek ini ya, yang saya pakai untuk menjelaskan pada posting saya yang lalu ya, dengan judul jangan menjamper lampu LED yang mati. Ya. Jadi itu pengalaman saya ya, jadi saya tidak tahu pengalaman yang lain, tapi yang saya tahu bahwa kalau menjamper itu sangat berbahaya ya, karena bisa terbakar. Itu pengalaman saya terbakar. Jadi saya mungkin saya harus ambil contohnya ya, salah satu contoh ini ya. Ini yang terbakar ya. Ya. Dan ini tipenya sama. Dan kebetulan yang di hadapan kita sekarang ini adalah sebuah LED, lampu LED yang nyalanya redup. Jadi setelah belum mati dia, masih bagus semuanya. Kalau kita lihat LED-nya ini bagus semuanya di sini ya. Tidak ada yang mati. Saya sudah tes ya, pada posting yang lalu saya tunjukkan, saya sudah tes, tetapi nyalanya redup. Kemudian saya sudah juga melakukan pengujian, ya, tes di sini. Ini masukannya, ternyata di sini output dari driver itu cuma 30 volt. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ini ya, driver itu seperti saya jelaskan, driver itu hanya mengarahkan ya. Jadi dari 220 volt AC diarahkan langsung, jadi bukan seperti adaptor. Itu penjelasan saya. Nah, ternyata di sini tegangannya hanya 30 volt. Nah, itulah yang saya berpikir, wah ini yang menyebabkan dia redup. Jadi ada masalah dengan driver. Nah, dugaan saya itu bisa karena ada kerusakan komponen dari driver. Nah, salah satunya adalah ini ya, yang disebut dengan elko ini ya. Elko ini 4,7 mikrofarad, 400 volt. Ya ini ya, tadi saya pikir kok besar sekali tegangannya ya. Baru saya menyadari setelah itu bahwa ternyata memang tegangannya adalah tinggi. Jadi DC tapi tinggi. Ya, kemarin saya ukur tegangannya, kalau kondisi driver itu bagus ada 300 volt. Sedangkan yang ini, yang redup ini tinggal 30 volt. Jadi 1/10-nya. Nah, mari sekarang kita buktikan ya. Kita lihat lagi ya. Kalau kita ukur dayanya ya. Apakah betul dayanya itu menjadi 1/10-nya juga. Nah, seingat saya sudah tunjukkan ya. Tapi saya tunjukkan lagi ya. Saya ulang lagi ya. Nah, ini saya nyalakan ya. Nah, sudah saya nyalakan dan kita lihat ternyata dia ini 0,2. Bentar ya, saya matikan lagi. Oh, ternyata dia konsumsi 1,2 watt ya, maksimum 1,2 watt ini ya, antara 0,6. Kemudian saya matikan lagi ya, 1,1 watt malah. Nah, kita nyalakan sekitar 1 watt ya. Berarti maksimum 1,2 watt. Artinya 1/10 dari 12 ya. Coba saya matikan lagi ya. Kemudian saya reset ya. Mudah-mudahan ini belum di reset. Nah, sekarang saya nyalakan ya. Nah, ini maksimum 1,2 watt. Nah, ini mungkin yang benar itu ya, karena tegangannya adalah 1/10-nya, jadi 300 volt menjadi 30 watt. Nah, ini maksimum 1,5 watt ya. Dari aslinya kok dia menyala adalah 12 watt. Satu koma tiga ya, sekitar 10 watt lah maksimumnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kira-kira yang menyebabkan nah, ini tegangan driver turun menjadi 30 volt. Nah, yang saya tahu adalah bahwa ini yang disebut dengan elko ini itu menyimpan energi, menyimpan listrik ya. Jadi
di elektron disimpan di sini ya. Jadi untuk melepaskan ini ya mungkin istilahnya itu akumulator ya, pengumpul energi, pengumpul elektron, sehingga dia bisa mensuplai ke lampu-lampu tidak terlambat ya. Jadi mungkin elko ini rusak. Nah, jadi saya mencoba untuk mengetesnya ya, saya tes ya kerusakannya. Saya mencoba dari bawahnya ini ya. Jadi saya mencoba menguji tes ya dari bawah, ini ada kakinya kelihatan ya. Nah, tapi ternyata sulit. Nah, jadi elko ini harus dilepas. Nah, ini masalah lain lagi. Bagaimana cara melepas elko ini agar saya tahu apakah dia masih baik atau tidak. Nah, jadi saya akan berusaha melepaskannya ini dulu. Nanti akan saya tunjukkan, saya uji. Nah, dugaannya adalah bahwa elko ini tidak bisa menyimpan elektron ya, atau menyimpan listrik untuk dipersiapkan untuk menyalakan lampu-lampu ini. Jadi saya coba melepaskan dulu ya. Ini ada cara lain untuk melepaskannya. Nah, sepertinya ya saya harus melepaskan ininya ya, PCB-nya ini saya lepaskan dari rumahnya ya. Tadi ini saya lepas dulu ya, saya buka ya. Nah, jadi saya harus melepaskannya dari ini ya, jeratnya segala macam. Nah, nanti kalau PCB-nya sudah keluar, maka saya akan berusaha untuk melepaskan elko ini. Nah, ini elko-nya sudah saya lepas ya. Ini tertulis ada 400 volt 4,7 mikrofarad. Susah juga ya melepasnya. Jadi saya berusaha melepaskannya. Nah, terus sekarang saya terlepas. Ini akan saya uji nanti ya. Jadi ini saya uji dengan avometer. Ya, saya masukkan di dalam anunya ya, dalam bentuk dalam skala tahanan ya, 1 kali. Nah, kemudian saya cek di sini. Ini kakinya saya coba tes di sini. Tidak nyambung ternyata ya. Saya balik sekarang. Ternyata elko-nya rusak ini. Ya, jadi tidak bisa tidak ada. Saya coba kali 1000 ya, 1K. Tambah tidak terlihat ya, skalanya tidak terlihat sama sekali, tidak nyambung ya. Jadi kalau dia benar itu biasanya dia naik ya. Ntar saya ukur dulu, ini susah banget. Jadi ini tadi tidak ada sama sekali ya. Ini kebetulan saya hubungkan langsung saya untuk melakukan itu, tapi melakukan uji apakah tester saya AVO saya bagus atau tidak ya, probe-nya ini. Nah, ternyata sekarang tidak bisa ya. Jadi agak sulit juga gitu ya. Jadi dibalik pun tidak bisa ya. Baik, ini saya temukan satu elko ya. Di sana tertulis 4,7 mikrofarad 400 volt ya, sesuai dengan elko yang saya katakan rusak tadi ya. Nah, kecerobohan saya ini ya, karena ya ini orang kurang profesional gitu ya. Kecerobohan saya adalah saya menemukan ini, jadi menemukan elko ini. Kemudian yang saya lakukan adalah pertama langsung saya pasang, tidak saya uji ya. Jadi saya uji apakah ini elko bagus atau tidak, karena memang ini adalah saya ambil dari peralatan bekas ya. Jadi ingin tahu ya, saya tidak sempat membeli di toko ya, karena daerah saya jauh dari toko elektronik ya, sehingga ini tadi setelah saya solder dan Anda lihat ya, saya nggak profesional tuh, soldernya tuh saya berantakan tuh ya, tebal-tebal seperti ini ya. Karena saya jadi perlu saya ingatkan, kalau Anda ingin melakukan seperti ini, Anda harus punya alat solder yang bagus gitu ya.
Jadi temperaturnya tertentu sehingga dia bisa, dan hati-hati ya, kalau dia terlalu panas itu nanti eh, apa PCB kita itu bisa rusak ya. Saya pernah mengalami itu ya, saya solder-solder ternyata mengelupas gitu ya. Jadi harus berhati-hati. Nah ini saya apa ya istilahnya ya, gambling gitu ya. Jadi untung-untungan apakah bisa atau tidak, karena saya kesulitan memang melakukan soldering, saya lupa mengujinya ya. Jadi saya harus uji dulu elko-nya sebetulnya apakah dia masih baik atau tidak ya. Nah sekarang mari kita coba ya, apakah benar elko ini penyebab dari lampu ini redup ya. Kita akan coba memberikan masukan listriknya ya, dua-dua. Baik, eh, saya coba ukur ya. Nah, tadi karena waktu saya coba nyalanya kok terang sekali gitu ya. Saya pikir wah ini salah-salah tegangannya lebih tinggi gitu ya. Ya malah yang kemarin saya posting hati-hati terbakar ini malah lebih panas gitu ya. Nah oleh sebab itu saya ingin melakukan suatu uji pada anu ya, wattmeternya ya. Em, ini harus saya colokan. Ini colokan ini adalah yang berhubungan dengan ini ya. Kemudian saya colokan, begitu dia nyala kita akan lihat berapa watt menyalanya ya. Nggak terlihat ya. Saya tutup dulu ini ya supaya tidak anu ya, supaya tidak. Oh ternyata 11,5 watt, 11,3 ya. Diperkirakan 12 watt. Jadi benar ini ya. Jadi kebetulan ya, kebetulan saya melihat apa namanya, elko-nya ya. Jadi saya tidak tahu apakah mungkin kalau elko-nya bagus, yang lainnya juga menjadi penyebab turunnya tegangan ya. Ya sampai 1/10-nya. Saya cabut dulu. Wah, ini sampai 12 ya, 11,4. Jadi karena ini adalah memang lampu 12 watt ya, diperkirakan bahwa yang saya lakukan itu kebetulan benar ya. Menurut saya kebetulan karena saya hanya memperkirakan. Jadi saya tidak tahu bagaimana tepatnya ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau mencoba ya, tolong berhati-hati ya. Jadi jangan terlalu lama menyalakannya, langsung segera diukur apa namanya dayanya, wattnya ya. Nanti kalau wattnya terlalu tinggi ya berarti dia melebihi. Nah, jadi rangkaian saya ini bukan rangkaian saya ya. Jadi apa yang saya lakukan tuh ya, ya dengan diganti elko seperti ini ya. Elko-nya sama ya, cuman modelnya agak berbeda ya. Ya, sekali lagi saya ingatkan, kalau bisa perhatikan soldernya ya. Ini saya pakai alat solder yang on-off sekali ya. Sangat sulit buat saya, tidak bisa kecil gitu ternyata. Ini anu apa? Jelek sekali ya. Ya. Tapi saya karena saya ini bukan ahlinya, bukan pakarnya ya, sehingga terburu-buru ingin tahu ya, tidak sabar ingin menyelesaikan ya, apakah benar dan sebagainya. Nah, ternyata setelah saya uji yang saya dapatkan adalah seperti ini ya. Terima kasih ya, mohon masukan ya supaya kita bisa berdiskusi pengalaman-pengalaman kita, terus kemudian kita lihat terutama ya terutama saya menyesuaikan ya, artinya menyesuaikan dengan, bukan menyesuaikan, artinya kita kenal sistem listriknya gitu ya. Ternyata saya benar-benar belum mengerti tentang PCB ini ya, tapi hanya berdasarkan saya katakan dari fisika listrik yang sederhana ada keraguan-keraguan dan saya ingin mencobanya. Terima kasih.